Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah kewarganegaraan akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai pengertian dasar ideologi menurut para ahli. Yang pertama, ada beberapa ahli yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama itu ada dari Descartes. Dia berkata bahwa ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia. Yang kedua itu ada Machiavelli, yang dia mengatakan bahwa ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Lalu menurut Thomas Hobbes, bahwa ideologi itu adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan yang nantinya dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Lalu itu ada Francis Bacon, dia berkata bahwa ideologi adalah panduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. Selanjutnya itu ada Karl Marx, dia berkata bahwa ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada Gunawan Setiarjo, dia berkata bahwa ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan yang melahirkan aturan-aturan kehidupan. Lalu ada The Start the Tracy, dia berkata kalau ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Selanjutnya itu ada Descartes, pemikiran dia ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Mungkin segitu. Lalu selanjutnya itu mengenai macam jenis ideologi yang akan dijelaskan oleh Saudara Hisam. Macam dan jenis ideologi. 1. Ideologi Marxisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dibuat berdasarkan bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi Marxisme lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan besar karena akan semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Kedua, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan satu bangsa dan negara. Dilanjut, Isam. 3. Ideologi fasisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang mirip dengan sistem kerajaan zaman. Ideologi ini lebih menekankan pada kepemimpinan tunggal. Kekuasaan ini khusus dipegang oleh seseorang yang dianggap kuat dan mampu mengatur sistem bernegara. Satu macam-macam ideologi ini dikenal kuat dan keras, sudah pasti membuat ruang gerak setiap orang terbatas untuk bisa memenuhi hak-haknya ideologi. Fasisme membuat kekuasaan dan wewenang mengatur, tidak ada yang mengganggu dan mengawasi. Orang yang menganut paham ini akan percaya dengan pemimpin tunggal kuat. Keempat, ideologi nasionalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara. Hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara haruslah memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Dan nasionalis romantik, nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara.
Hisham udah selesai. 5. Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia yaitu Adam Smith. Salah satu dari macam-macam ideologi ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. 6. Ideologi liberalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menekankan pada kebebasan, terutama kepada setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. 7. Ideologi demokrasi. Ideologi demokrasi adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Jadi demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif atau perwakilan rakyat dan eksekutif pemerintah yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Yang kedelapan, ideologi feminisme. Salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. 9. Ada ideologi anarkisme. Salah satu dari macam-macam ideologi yang menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Ideologi ini mulanya dianggap relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar. 10. Ideologi konservatisme. Salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada sistem tata kelola dan nilai-nilai ajaran tradisional serta kuno. Salah satu dari macam-macam ideologi ini anti sekali dengan segala bentuk globalisasi dan modernisasi yang berkembang di seluruh dunia. Popularitas ideologi konservatisme ada sejak Revolusi Prancis. Menurut pandangan menganut ideologi ini, globalisasi dan modernisasi merupakan hal yang sia-sia dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Jadi dianggap dapat menumbuhkan perpecahan, persaingan tidak sehat, dan adanya kesenjangan. Um, 11. Ada ideologi Nazisme. Salah satu dari macam-macam ideologi yang identik dengan seorang tokoh asal Jerman, Adolf Hitler. Singkatan Nazisme adalah nasional sosialisme. Salah satu dari macam-macam ideologi ini bukan hasil gagasan dan ide original, tetapi dari penggabungan ideologi, dan yang paling terlihat adalah anti-Yahudi. Pada masa kejayaan Adolf Hitler, banyak orang Yahudi yang dipenjarakan dan dibunuh di seluruh dunia. Paham ideologi yang satu ini sangat kejam, keras, dan kuat. Yang terakhir ada ideologi libertarianisme. Adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang kombinasi antara ideologi liberalisme dan sosialisme. Setiap orang yang
memiliki kebebasan, baik politik dan ekonomi, akan tetapi kepemilikannya pada berbagai sektor strategis salah satu dari macam-macam ideologi ini lebih dibebankan kepada negara. Pemerintah adalah alat mengatur dan mengawasi sistem tatanan negara. Oke, baik. Terima kasih, Hisham. Itulah beberapa jenis dan macam dari ideologi. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai sejarah atau proses terbentuknya Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sejarah kelahiran Pancasila itu bermula dari kekalahan Jepang yang pada saat itu terjadi Perang Pasifik. Pada saat itu Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, kemudian menjanjikan sebuah kemerdekaan Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga yang dinamai dengan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang ditempatkan di Gedung Chuo Sang-in atau sekarang itu adalah Gedung Pancasila. Mengenai agenda dasar 1945, Presiden Insinyur Soekarno itu menyampaikan ide dan gagasan terkait dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Atau Panca itu berarti 5. Dan sila itu berarti prinsip atau asas-asas. Jadi merupakan dasar 5 dasar ya. Nah, lalu BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Nah, apa saja sih panitia kecil itu? Nah, itu ada Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, A.A. Maramis, Abi Kusno, lalu ada Abdul Kahar Muzakir, Gus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Nah, mereka yang merumuskan dasar negara tersebut. Lalu rancangan awal Pancasila pada saat itu isinya adalah ada kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, keadilan sosial, lalu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sampai akhirnya sampai saat ini ditetapkanlah 5 dasar tersebut atau Pancasila yang sampai saat ini digunakan atau menjadi pedoman negara kita itu ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah terbentuknya Pancasila. Lalu selanjutnya makna dari Pancasila itu sendiri. Silakan. Ya, selanjutnya ada pengertian serta makna dari Pancasila. Yang ke-1 ada ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila yang pertama adalah bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya, baik benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki martabat yang tinggi, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan norma yang objektif. Next.
Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Makna Pancasila yang ketiga adalah bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan merupakan wujud paham kebangsaan negara Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti sekelompok orang mendiami wilayah Indonesia. Kerakyatan berarti juga kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat, selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Permusyawaratan berarti tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan memuluskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengikut sertakan rakyat mengambil bagian urusan bernegara melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat. Seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Indonesia maupun yang berdiam di luar wilayah Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia ialah mencapai masyarakat adil dan makmur. Next. Fadia, mic-nya. Fadia, maaf, mic-nya boleh dinyalain. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah asas sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia lebih dalam, buku
berjudul Pancasila dalam makna dan aktualisasi oleh Nadina Surik dan kawan-kawan akan membantu Bramet dalam memiliki pemaknaan serta pengetahuan tentang Pancasila. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan di kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Berikutnya adalah sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama ada ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetapi tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Pada masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu ada ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, ideologi politik di Indonesia sangat dikhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret yaitu Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang terakhir itu ada ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan terhadap struktur kenegaraan termasuk undang-undang yang menentang tujuan. Yang ketiga, untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Yang keempat, yaitu meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan. Era reformasi ini terjadi setelah berakhir masa kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Bentuk KKN masih terus berlangsung. Pada buku berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto oleh Basuki Abu Soekarno ini akan mematakan berbagai pertarungan kepentingan politik yang mengatasnamakan reformasi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Fat bisa di langsung ditutup aja. Selesai? Ya. Oke. Baik, itulah penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Itu merupakan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia dengan arah tujuan terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, keadilan, dan kerakyatan.
Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.